kabar nih hari Alhamdulillah ini? baik, Pak Mulis. Cerah ya, insyaallah ya. Di sini Solo alhamdulillah cerah. lancar aja. Solo lancar ya. Sesuai dengan apa yang kemarin Pak Jemi chat atau wapri ke saya Ya, tentang pokok permasalahan yang akan kita bicarakan, percakapan kita, eh, atau yang disebut dengan tujuan percakapan kita, ya hari-hari ya sesuai dengan apa yang ya, di-chat ya, mengatasi permasalahan belajar murid yang kemarin Pak Jemi sampaikan ke saya bahwa murid ini sering sekali terlambat, bahkan kan belum lama tahun ajaran baru ini ya. ternyata alpanya sudah lebih daripada 3 kali dan ini perlu ada treatment. Ya betul nggak? Begitu ya Pak? Betul, betul, Ya, betul. kita bersepakat nih ya, tujuan Ya, percakapan kita adalah bagaimana mengatasi permasalahan belajar bagi murid yang banyak terlambat, banyak alpa gitu ya. ya. Gimana tuh sebenarnya pada intinya sebenarnya apa yang dihadapi oleh Pak Jemi di sana gitu ya di sekolahan Pak Jemi. Oke, terima kasih Pak Mulis. Begini, jadi eh, di sekolah itu kan adanya sekolah itu kan syaratnya kan ada muridnya, Ya. kemudian ada gurunya kan. Nah, sekolah ini kan wadahnya gitu tuh. Nah, Betul. sekarang ini kejadian ya baru 1 bulan masuk saja, kurang lebih 1 bulan itu kan ya. Anak itu sudah apa namanya, ya walaupun udah kelas 12 harusnya kan sudah paham lah aturan seperti Ya, apa, mereka sebentar lagi ya. ya. Tapi kok makin ke sini harusnya kelas 12 itu bentar lagi lulus malah tambah nyantai gitu kan ya. Datangnya malahan itu terlambat gitu kan. Kemudian ya ada juga yang alpa seperti itu, Pak. Heeh. Iya. Terus bagaimana Nah, selanjutnya apa yang ini yang bisa Pak Jemi apa namanya identifikasi ya apa kira-kira gitu tuh penyebab dari keterlambatan murid itu atau alpanya itu disebabkan apakah ada permasalahan-permasalahan yang menurut Pak Jemi krusial ataupun hal-hal apakah ya hanya keseharian saja yang biasa-biasa saja. ya ada yang beberapa yang ditangani itu kan ya masih belum komprehensif gitu ya, masih belum terjadwal itu, tapi masih sifatnya pragmatis itu penanganannya. Ada yang alasannya itu karena memang ya itu kendaraannya dibawa bapaknya, kemudian Oh, kendaraan ya. ada yang malamnya itu tidurnya larut malam itu kan karena Ya. misalkan ada yang kemarin tuh kasus itu ada semalam nonton konser musik gitu kan. Oh. Ya, kemudian ada juga yang sampai larut malam sampai jam 1 jam 2 itu main game gitu kan. Nah, intinya mah karena memang dari situ sebenarnya sumbernya menurut saya dari situ. Jadi karena larut malam tidurnya, kemudian tidur harus bangun kan jam 5 atau jam 6 lah paling telat itu kan. Wah. Otomatis kan kalau dari segi apa namanya jam istirahat kalau menurut aturan kesehatan kan sudah tidak normal nih. Iya, betul Jadi betul betul. 7 atau 8 jam tapi mereka cuma istirahat itu paling ya 4 atau 5 jam itu dari Iya situ. iya iya. Efeknya ya bangunnya kesiangan. Harusnya masuk jam 7 misalkan, ya datangnya itu setengah 8 gitu loh. Dan saya gali itu informasi selanjutnya itu Pak Mulis, Betul betul. itu jam 7 rata-rata itu antar bangunnya itu bukan subuh justru jam setengah 7 bahkan jam 7 bahkan ada yang masuknya jam apa bangun bangun paginya itu bukan masuknya bangun paginya itu bangun tidurnya itu jam setengah 8. Waduh, Iya ada yang kayak gitu. nggak sholat subuh dong. Ya itu, ya makanya itu. Iya 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 iya. Eee, terus apa namanya, Pak Jemi, melihat fenomena itu, pernahkah berkomunikasi gitu loh dengan, unsur yang lain? Karena kan kayak aktivitas malam tadi yang seperti Pak Jemi ungkapkan itu atau aktivitas kebanyakan di rumah, berarti kan di situ ada orang tua. Ini sejauh mana nih informasi dari orang tua atau apa
rekan yang lain lah, kan guru yang lain mungkin juga tentu menghadapi hal yang sama kayaknya ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Pak Jamie bagaimana tuh? Ya, Atau apa yang sudah dilakukan dari oleh Pak Jamie? situasi seperti itu ya akhirnya saya petakan itu apakah benar ini siswa terlambat ini, kemudian ada yang apa juga itu, apakah cuma tok di pelajaran saya saja itu kan. Khawatirnya kan cuma di pelajaran saya Oh, saja gitu. Kalau di pelajaran saya saja berarti kan ada permasalahan saya dengan anaknya itu. murid, Nah, dengan anak ternyata murid, betul. ya ternyata saya konfirmasi Di dengan beberapa kuasa guru hukum, mungkin ya. ya sama juga gitu, sama gitu. Mhm, Dan mhm. orangnya ya itu aja sebenarnya mah. Orang itu aja, cuman Eee, memang sekarang nih agak meluas nih, mungkin ya ada Waduh, biangnya gitu, mempengaruhi semacam berarti biangnya ya, yang kemudian mempengaruhi. menularkan yang negatif gitu. Karena Mhm. ada juga yang sebenarnya mereka itu, di antara mereka datangnya itu pagi gitu kan. Cuman kemudian nggak langsung masuk sekolah, nggak langsung masuk kelas, tapi larinya itu ke warung atau ke kantin gitu tuh. Nah, masuk itu biasanya nunggu gengnya gitu tuh, ada semacam geng lah Waduh, mereka. Nunggu nunggu di temen-temennya gitu kan. perapatan atau di warung siapa ya gitu ya? Ya gitu. Jadi nunggu nih teman-temannya kalau sudah misalkan, apa namanya, kumpul gitu kan, ya Betul baru betul. masuknya tuh berbarengan itu. Nah itu Nah, ya sering terjadi seperti itu gitu. Mereka tuh heeh. datang terlambat kadang ya tuh, kali masuk itu ya terlambat itu ya lebih dari 5 orang itu. Wah ini Waduh, kayaknya ini geng ini, gitu. Jadi ya pas ditanya personal itu kan, ya ada yang heeh. bener-bener sebenarnya mendatangnya pagi, ada juga yang sebenarnya emang terlambat. Nah, yang datang pagi ini nungguin yang temennya yang terlambat tadi. Nah, kemudian Waduh. masuk kelas, nah di situ tuh. Jadi yang Eee, akhirnya terlambatnya itu berjamaah. Jadi ketemu nulis, iya, gitu. gini, dari informasi yang saya tangkap dari Pak Jamie nih, Mhm, berarti kan istilahnya permasalahan ini semakin ke sini semakin krusial ya, Pak Jamie ya? ya ya, Nah, kira-kira nih apa upaya Pak Jamie, misalnya membangun komunikasi dengan muridnya, apakah sudah membangun komunikasi dengan guru yang lain, guru piket terutama ya mungkin, ya, ataupun mungkin dengan orang tua, karena kan permasalahan yang tadi Pak Jamie sampaikan ini kan, permasalahannya mhm, kehidupan dia di luar sekolah atau sepulang sekolah di ya, luar. Saya kira, orang tua sejauh mana ini. Kemudian juga respon pimpinan bagaimana nih? Wakasek atau kepala sekolah gitu. ya, ya Sejauh jelas ya mana kalau komunikasi? kalau pimpinan itu instruksinya jelas gitu kan. Intinya Heeh. mah misalkan saya selaku wali kelas gitu kan, ketika misalkan ada anak misalkan alpa, Ah, melek. apa Heeh. namanya, paling enggak 3 kali itu harus bener-bener langsung dibina gitu. Iya Satu iya 2 iya. kali pun harus bener-bener langsung dibina gitu kan, Iya. dikonfirmasi gitu Heeh tuh. heeh. Alpanya karena apa gitu kan. Bisa jadi kan memang si anak ini bisa jadi sebenarnya mah alpa itu misalnya dalam kondisi sebenarnya sakit, tapi Mhm. kemudian kan, apa namanya, anak ini satu lain hal misalkan tidak memberikan keterangan kepada wali kelasnya gitu. Bisa jadi ada kejadian seperti itu. Jadi ya pimpinan kami ya langsung menginstruksikan bahwa itu harus ditangani. Iya. Khawatir misalkan kalau misalnya kita tidak tangani, tidak handle, ya khawatir citra sekolah itu di masyarakat ibarat Betul kata betul mengabaikan betul. Heeh mengabaikan heeh. murid gitu kan, tidak apa namanya, tidak dilakukan bimbingan-bimbingan itu. Mhm, Kemudian, betul betul. ya terkait dengan ini pun ya kita jelas koordinasinya ya dari rekan sejawat juga saling bantu, kemudian Iya iya. dari PP juga, kesiswaan juga ya. Dalam waktu-waktu tertentu misalkan ya kita ada briefing-nya itu yang dikomandoi oleh Ya, kesiswaan. apa briefing, rapat dinas mungkin ya, rapat bulanan Ya, mungkin. kalau rapat dinas kan besar, ini briefing lah, istilahnya Oh, briefing briefing, ngobrol-ngobrol ya. biasa saja, yang waktunya itu, Heeh. sifatnya itu pragmatis gitu tuh. Mhm, iya iya Misalkan iya iya. ada laporan seperti ini, "Oh, banyak yang alpa, banyak yang terlambat," gitu kan. Biasanya kesiswaan itu melakukan briefing itu kan, seperti Iya itu iya sih. iya iya. Iya, kita bahas itu Eee, semua. Terus, apa namanya, Pak Jemi sendiri ini sudah ini Kak, misalnya dari apa yang sudah dibangun tadi dengan rekan sejawat, dengan Mhm, pimpinan, bahkan dengan orang tua kan juga diidentifikasi ataupun dicari informasinya sudah dikomunikasikan. Kira-kira nih, setelah dilakukan itu, bagaimana ini, follow up dari, rencana,
kelanjutannya. Kan komunikasi Ya. awal sudah secara bentuknya briefing apa gitu sudah dilakukan. Nah, kira mungkin apakah ada kegiatan yang mungkin yang lebih besar dalam jangka waktu dekat dan harus segera gitu? Ya, dengan adanya permasalahan seperti itu ya, saya selaku guru mata pelajaran sekaligus sebagai wali kelas gitu kan, ya khusus misalkan terkait dengan anak perwalian saya itu kan ya, saya melakukan hal-hal misalkan, merancang dalam kutip, tanda kutip, eee, menindaklanjutilah dengan permasalahan tersebut ya. Misalkan saya membuat misalkan semacam surat-surat undangan, Iya untuk iya, orang tua, pemanggilan lah untuk berkoordinasi ya, berkolaborasi dengan orang tua. Pengen iya tahu penting persis gitu. gitu. Heeh, Ya, betul pengen tahu betul, penting. persis permasalahan yang sebenarnya bagaimana. Khawatirnya ya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu, orang tua taunya itu anak itu berangkat dan Mhm, sekolah gitu tuh. padahal nggak hadir di kelas ya? Ya, nah dengan maksud memberikan surat undangan ini, ya itu Mhm, maksudnya adalah konfirmasi gitu tuh. betul Khawatirnya betul. misalkan memang anak ini, berangkat dari rumah gitu kan, kemudian ketika misalnya dikonfirmasi dengan kami itu kan, si A, si B itu yang, notabene misal anak yang bermasalah itu, ya tidak ada di sekolahnya itu, atau ada Betul juga betul. terlambat seperti itu. Mhm, Itu, maksudnya ke sana. Kemudian ya, kalau saya sudah menjadwalkan itu hari tertentu, misalnya hari Jumat, karena memang hari Jumat itu waktu saya luang gitu tuh, mhm, Jumat gitu kan mulai jam 9 sampai menjelang sholat zuhur itu emang saya khususkan untuk melakukan pembinaan termasuk misalkan untuk, melakukan, berkolaborasilah dengan orang tua gitu kan, heeh membahas heeh. hal penting itu. Penting 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 ada komunikasi ya, ya seperti Iya yang Pak Jimmy iya sampaikan ya penting iya komunikasi tinggal tinggal Pak Jimmy intensifkan, iya artinya kalau misalnya berkomunikasi dengan orang tua kan dengan pengalaman, pengetahuan orang tua yang berbeda-beda, saya kira Pak Jimmy juga punya cara lah, iya bagaimana berkomunikasi dengan kapasitas orang tua yang berbeda-beda, iya dengan kultur yang berbeda-beda dan sebagainya itu. Ini menarik ini menurut saya, kalau misalnya apakah di akhir minggu ya, Bang, di hari Jumat itu akhir minggu ya, siap, iya di akhir pekan, nah, di akhir akhir pekan. pekan gitu Iya ya, ada pertemuan akhir pekan iya dengan orang tua membahas tentang permasalahan belajar ya, satu persatu coba diselesaikan sehingga tadi seperti yang Pak Jemi bilang, agar tidak menularkan. Nah, iya nanti, teman-temannya yang sudah baik, sudah bagus, biar tidak tertularkan kembali. Nah, ini menarik ini menurut saya, ke depannya bagaimana berkomunikasi dengan muridnya, bagaimana dengan orang tuanya gitu sehingga iya Pak Jemi sendiri dapat formula dan Pak Jemi lah ya saya kira yang iya. punya kapasitas untuk menyelesaikan itu, ya Ya kan? ini metode ini, Hmm. kenapa saya pakai Hmm. karena memang pengalaman-pengalaman sebelumnya saya gunakan seperti ini gitu, alhamdulillah berhasil gitu. Iya, iya. Berhasil menggali informasi dari langsung ke orang tuanya itu kan. Hmm, hmm, hmm. Karena Iya. bukannya saya tidak percaya sama anak, tidak. Tapi memang ada beberapa anak itu ketika misalnya dipanggil orang tuanya itu, "Udah sih Pak, nggak usah Pak, saya saja," gitu. Alasannya sakit lah, segala macam lah gitu tuh, gitu. Nah ketika mesti dipanggil orang tuanya datang, pengalaman sebelumnya itu ternyata beda antara jawaban orang tua dan siswa itu beda, gitu. Ya, ada Ya, juga oke. emang ada juga emang anak-anak itu yang benar, jujur gitu tuh, misalkan nggak masuk, "Kenapa kamu nggak masuk hari ini?" Gitu kan, "Pak, punten sayanya," misal ada yang jujur misalkan, "Saya bangunnya kesiangan, itu bangunnya jam 8 gitu jadi ketika misal saya pikir kalau mau berangkat katanya, "Kalau berangkat itu ketinggalan," katanya. "Lah, daripada berangkat mendingan di rumah aja," gitu. Nah, setelah hal seperti itu tuh saya nggak langsung percaya, ketika orang dipanggil orang tuanya, konfirmasi ke orang tuanya, ada yang membenarkan juga. Artinya, "Oh iya Betul. bener anak saya itu hari ini nih Pak, kenapa Alfa emang nggak masuk." Dan saya mengetahui. Nah itu tuh Oke, tujuan, terpenting saya banyak gitu, kenapa memanggil nih. orang tua itu, kalau benar misalkan si anak ini Luar misalkan biasa. tidak masuk tidak masuknya itu karena memang di rumah dan orang tua mengetahui, artinya Mhm. kami dari pihak sekolah itu, sudah melakukan apa yang sebenarnya seharus dilakukan gitu tuh.
seharusnya gitu. Betul betul. Gitu. Ada juga Oke yang Pak anak Jemi, itu ya, wah, ada juga karena anak itu yang misalkan ini ya. karena waktu kita bicara sebenarnya masih banyak yang ingin apa namanya kita bahas dalam percakapan ini ya. Cuman ya karena waktu dan kesempatannya untuk season kali ini kita terbatas ya. Nantilah pada kesempatan lain saya sangat Ya, luar biasa nih, sangat mengapresiasi apa yang Pak Jemi sampaikan. Ya, saya harus banyak belajar dari Pak Jemi nih mengenai hal ini. Ya, ya. Dan mudah-mudahan ya percakapan kita ini membuat kita berdua tercerahkan lah ya. Karena kan permasalahannya sama saya kira ya. Tercerahkan. Betul nggak Jemi? Sharing. Halo. Halo. Ya. Mudah-mudahan kita tercerahkan. Oke, terima kasih. Kira Pak Jemi punya kapasitas dan rencana Pak Jemi bagi ya. Amin. Betul Pak Jemi? Oke, terima kasih Pak Mulis. Ya, betul. Dalam kapasitas yang mungkin lebih luas, lebih teknis dan lebih berbobot. Insya Allah. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Mulis kabarnya? Alhamdulillah baik-baik di sini, pontang panas ini. Sama suasana panas nih. Iya, oke, betul. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih Pak Mulis? Iya, apa namanya? Sebenarnya sih saya pengen ngobrol banyak mengenai permasalahan. Ya, hari-hari lah kita sebagai guru menghadapi murid. Namun kok perkembangan akhir-akhir ini agak mengkhawatirkan menurut saya, karena kan memang KBM di tahun ajaran baru ini kan belum lama ya, baru seperempatnya lah. Tapi berdasarkan pemantauan saya sebagai guru mata pelajaran dan juga saya juga sebagai wali kelas, dapat laporan dari guru piket itu banyak sekali siswa yang terlambat, kemudian kehadiran juga ada beberapa yang sudah melampaui lebih yang harus ditangani lah, baik oleh guru mata pelajaran ataupun ada yang sebagian yang sudah masuk ke BK malahan. Nah, ini BK, ya. Saya risau, saya cukup risau juga gitu tuh. Karena berdasarkan informasi yang didapat dan saya sendiri juga melihat gitu, yang menurut saya anak-anaknya itu terlihat baik-baik saja di awal waktu baru masuk tahun ajaran baru ini, ternyata kok ada perubahan, dia datang terlambat, ada yang bahkan sudah alfa beberapa hari. Nah, ini menurut saya mengkhawatirkan. Padahal mereka itu sudah kelas 12. Kelas 12 itu kan hanya beberapa bulan ke depan ya, Pak Jemi. Nah, ini menurut saya cukup mengkhawatirkan ya kalau tidak diproses ya. Betul. Ya. Karena menurut saya gitu, kalau misalnya tidak diproses nanti akan menularkan perilakunya itu ke adik kelasnya. Kemudian kira-kira pembicaraan kita ini mau fokus di mana nih Pak Mulis? Iya, kita mengatasi permasalahan ini, mengidentifikasi lah apa sih penyebab dari mereka sering terlambat itu atau mereka alfa itu disebabkan oleh apa gitu tuh. Sehingga saya jadi intinya nih Pak Mulis nyari ininya nih ya, penyebabnya ya. Betul. Tahu ke sana ya. Untuk mengurainya nanti kan tahu dulu penyebabnya gitu ya, ke sana ya. Betul. Ya, saya mencoba menelusuri apa yang didapat dari informasi terutama dari guru piket, kemudian juga ada beberapa rekan guru yang lain bahwa mereka ini terlambat atau alfa itu karena kehidupan di rumahnya, keseharian di rumahnya. Ada yang tidurnya terlalu larut malam, kemudian juga bahkan ada informasi yang nonton konser sempat-sempatnya itu mereka gitu ya, nonton konser malam-malam, kemudian juga
ada yang permasalahan yang lain, misalnya kendaraannya dia bonceng ke temannya atau kendaraannya itu digunakan juga oleh keluarganya gitu kan. Sehingga akhirnya ini menjadi kendala ya. Namun dari informasi yang saya dapatkan itu saya sih sementara ini berpikiran gitu ya bahwa jangan-jangan ini murid ini dia hanya bisa-bisanya dia saja gitu, Oh, iya kendaraan iya iya. lah gitu tuh ya, atau apa namanya, ada hal-hal urusan lain lah gitu tuh Mhm. yang hanya pembelaan saja. Maka saya kira ini harus harus ditangani segera. Kira-kira situasi sekarang ini kalau dibuat skala 1 sampai 10, situasi sekarang ini ada di posisi angka berapa Pak Mulis kira-kira? Di bawah 5 kayaknya. Di bawah 5? Di bawah 5 kayaknya. Makanya Dari 10 eee, itu? iya di bawah 5 makanya harus segera Genting berarti ya, udah ya? heeh, karena kan Heeh, dari hari ke hari, mhm, jangankan misalnya upacara ya, upacara iya, di hari Senin, di hari-hari biasa saja yang tidak ada upacara ini, mhm. makin makin nambah. Jadi, suasana kegiatan belajarnya ini, cukup ini juga gitu tuh, cukup cukup Mengganggu terganggu. ya? Iya, Heeh, betul, cukup terganggu. Kan banyak, termasuk saya gitu merasakan mhm, di kelas itu ketika sudah, jam belajar masuk gitu tuh, mhm. apa kan, mereka datang, kalau nggak dikasih masuk, ya istilahnya kan mereka sudah Iya jauh-jauh iya, kita baik kita gitu juga kan. ya kalau suruh pulang nanti iya syukur-syukur nyampe rumah ya, Iya sama betul, kayak gitu. mending mending pulang ke rumah, akhirnya juga ke rumah enggak, ke sekolah juga Nah enggak. itu Ini kan yang persoalan gitu yang tuh. dikhawatirkan begitu. Heeh, Iya, kalau kalau nggak ada masalah yang mhm, krusial sih ya tawuran atau apa kan mengkhawatirkan, apalagi sekarang iya. zamannya geng-gengan itu kan luar biasa gitu tuh di Betul betul jalan. betul betul. Kira-kira Makanya jadi Pak Mulis bilang bahwa tadi kondisi sekarang itu, situasi sekarang itu, kalau diskalakan 0 sampai 10 itu di bawah 5 gitu ya, katakanlah ya kita ambil 5 gitu apa ya. udah mulai ini gitu. Ya katakanlah ambil 5 gitu ya, karena berarti Heeh, kan kalau 5 kan setengah dari 10 sangat genting ini ya. Jadi harus heeh, segera benar-benar disikapi dengan benar ini ya. Kira-kira, heeh. ketika misalkan, suatu saat nanti misalkan anak ini kembali normal, itu kira-kira yang diharapkan itu, naik sampai angka berapa, Polis? Ya saya berharap sih dengan apa namanya, rencana aksi saya gitu tuh Mhm ya, rencana saya, harus segera, berkomunikasi dengan apa namanya, khususnya orang tua dan mhm mereka sendiri, yang mhm paling awal mereka sendiri dan orang tua. Kemudian juga saya juga akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lain gitu tuh, dengan unit-unit kegiatannya seperti BK dan sebagainya. Bahkan juga memang secara informal saya sudah berbicara dengan pimpinan, cuma ya pimpinan masih menyerahkan kepada guru-guru ataupun BK untuk menangani hal ini gitu. Jadi apa namanya, diharapkan gitu dengan langkah-langkah tersebut bisa kembali menaikkan grade-nya tadi. Grade ya, bisa target kira-kira sampai Bisa berapa, Pak Mulis? bahkan mungkin bisa 8, 9. 8 ya? 8 Ya, atau 9? saya kira saya 8, optimis sekali gitu dengan 8, langkah-langkah itu. iya Komunikasi preventif, iya, aktif, persuasif gitu lah dengan tadi mhm, yang sudah saya sebutkan. Dan beberapa sih memang saya sudah lakukan berkomunikasi dengan murid gitu. Sebenarnya apa sih inti yang sebenarnya kamu jujur deh gitu. mhm, Apa namanya karena ada beberapa kan ini saya kategorikan ada yang memang memang dasar anaknya gitu tuh semangat belajarnya rendah, iya ada juga yang memang tadi keadaannya iya mereka iya misalnya karena satu kampung, satu wilayah akhirnya nungguin gitu kan, iya apa namanya atau misalnya di tempat-tempat tertentu nunggu di perapatan atau di warung iya tertentu dan yang pada akhirnya mereka keenakan gitu loh Pak Jemi. Nah, iya. ini akhirnya Kira-kira beberapa kira-kira ini, apa namanya, rencana Pak Mulis kaitan dengan identifikasi awal tadi ya, ada yang mhm, tadi Pak Mulis bilang, menyebutkan bahwa ya ada misalkan nunggu temennya dan lain sebagainya tadi gitu ya, heeh, kira-kira sudah di-mapping itu jadwalnya misalkan dikondisikan, ada pembinaan di hari tertentu atau bagaimana Pak Mulis? iya iya, betul betul. Apa namanya, saya udah berbicara, kemudian untuk yang lebih intensif, kalau yang kelihatannya ringan-ringan saja mungkin Mhm saya panggil,
muridnya saja kami bicara gitu ya, bukan hanya saya tapi beberapa rekan guru juga mencoba untuk berbicara dengan murid secara pribadi. Nah, bagi yang agak harus intensif, memang saya coba di akhir pekan, di hari Jumat. Kebetulan kalau hari Jumat itu kan kalau di sekolah saya ini KBM sampai Jumatan saja. Setelah Jumatan itu adalah setengah hari ya. kegiatan pengembangan diri, ada kegiatan ekskul dan sebagainya gitu. Terus setelah Jumatnya itu ada P5 gitu ya. Jadi di situ kesempatannya saya coba bagi yang harus intensif ini ya, saya kategorikan ada yang ringan lah atau umpamanya berat, ringan, sedang ringan gitu ya. Yang mulai sedang sama berat ini saya coba intensifkan di akhir pekan itu. Berarti tadi hasil identifikasi permasalahan-permasalahan anak tadi, murid tadi, kemudian situasi tersebut Pak murid udah memetakannya ya kondisinya Iya, tadi itu. betul. Saya sudah Yang petakan. sedang, yang biasa saja, yang sedang sampai berat gitu ya. Berat itu. Kemudian juga Pak Molis juga sudah melakukan rencana aksinya gitu ya. Termasuk misalkan koordinasi dengan BP segala macam itu ya. Bahkan kalau misalnya kan tadi kalau yang ringan itu saya coba panggil secara pribadi, bicara dari hati ke hati. Kalau misalnya agak sedang, ya tadi itu di akhir pekan. Kalau yang termasuknya kategori berat, karena sudah berulang kali, sudah di treatment versi ringan tadi, ada yang ketemu lagi gitu ya, yang harus ini lagi. Kambuhan ya gitu ya, kambuhan ya. Nah, Betul. kira-kira itu lebih mudah ngatasi yang kambuhan atau yang sedang atau ringan gitu kira-kira? Ya lebih mudahan yang ringan saya kira. Kalau yang kambuhan ini memang harus ada stressing, misalnya dengan membuat surat pernyataan bermaterai, kemudian juga kita komunikasikan beberapa kali intensif dengan orang tua, bahkan ada sebagian yang sudah dikomunikasikan dengan pimpinan melalui BK, karena mungkin BK lebih kredibel mungkin ya menangani hal yang lain. Kalau kita kan baru mengidentifikasi persoalan-persoalan itu dalam ranah yang terbatas, mungkin dari sisi psikisnya ya BK. Nah, dan pada akhirnya nanti ya kalau yang berat-berat sekali mungkin diserahkan ke bagaimana kebijakan pimpinan gitu ya untuk melakukan blow up-nya. Tapi yang jelas saya sebagai guru sudah mencoba untuk membuat satu mapping atau penjadwalan ya tentang hasil dari komunikasi tadi dengan beberapa pihak tadi. Tinggal nanti intensitasnya diulang lagi sehingga akhirnya timbul komitmen bersama lah, paling tidak antara guru dengan orang tua, antara guru dengan murid gitu. Jadi kalau ada komitmen bersama, saya meyakini gitu ya, apa yang nanti kita coba lakukan termasuk saya follow up itu bisa menyebabkan ada perubahan perilaku murid yang tadinya sangat krusial untuk ini naik ya, dan penyadaran itu kan saya kira perlu berulang kali lah ya Pak Jemi ya, perlu berulang kali. Dan ini saya yakin apa yang saya berikan juga rekan-rekan yang lain juga, guru-guru yang lain juga sangat mendukung apa yang saya lakukan ini, dan mereka juga ternyata memiliki problem yang sama gitu tuh. Saya pikir sih kan sebelumnya saya pikir jangan-jangan di mata pelajaran saya, kebetulan mata pelajaran kimia kan, mata pelajaran yang orang tuh udah bahasanya itu aduh kimia gitu itu. Awalnya seperti itu gitu. Oke, intinya apa-apa yang rencana aksi, kemudian rencana-rencana lain yang akan dan sedang berjalan dilakukan oleh Pak Mulis itu ya kedepannya akan terus dilakukan ya Pak Mulis ya. Betul. Dilakukan dan sampai benar-benar terungkap ya ke akar-akarnya, penyebab masalahnya apa gitu ya. Selama mereka masih berkesempatan, ini gitu tuh. Berkesempatan kan kelas 12 di kelas akhir, sehingga akhirnya kita coba untuk terus lakukan treatment lah. Dan pada akhirnya judulnya itu adalah bagaimana tidak ada permasalahan yang tidak selesai menurut saya. Tidak ada permasalahan yang tidak selesai, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Ya toh
niatan mereka juga sekolah itu adalah salah satunya adalah dalam rangka memperbaiki ataupun melatih karakteristik yang baik tentunya mereka. Dan kita sebagai guru ya punya komitmen ya, bukan hanya sekedar komitmen pengetahuan ditingkatkan kompetensi mereka, tapi juga kompetensi dari sisi semangat, karakter, disiplin yang baik gitu ya buat mereka gitu. Oke, Dan Pak ini Mulis, semoga berhasil. Kira-kira apa nih apa namanya yang bisa didapat nih dari pembicaraan kita, kira-kira apa nih? ya Nah, ya saya sedikit apa namanya, bukan sedikit, banyak lega lah ya, paling tidak saya berbicara dengan Pak Jemi dapat juga tadi itu penekanan apa istilahnya tentang apa yang sudah saya lakukan, konfirmasi lah paling tidak ya. bahwa apa yang saya lakukan ini kan tidak salah gitu tuh, apapun ataupun misalnya masih satu jalur lah dengan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jemi yang sudah mencoba apa namanya memberikan membantu saya gitu tuh untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang krusial ini gitu. Karena Oke, Pak Mulis, terima kasih. iya, iya. Oke. Mungkin karena waktunya kita apa namanya tidak banyak nih untuk Betul. diskusi. Suatu saat nanti Kapan-kapan kita bicara lagi ya Pak Jemi ya. suatu saat nanti kita di darat lah, ngobrol lah sambil ngopi, mungkin kita bahas lagi karena ini memang untuk permasalahan ini tuh sebenarnya rumit gitu ya. Mungkin kita perlu waktu yang lebih daripada sekedar apa namanya kita bicara di udara seperti ini. Oke, terima kasih Pak Mulis. Betul, oke. Terima kasih Pak Jemi. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak apa nggak tahu. Kurang. Saya pikir yang sekarang ini menurut saya lebih ini deh Pak Mulis. Alhamdulillah apa namanya alur ceritanya itu nggak seperti yang kemarin latihan gitu. Menurut saya loh. Betul. Jadi tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tadi sudah on the track lah. Cuman memang sekali lagi untuk hal seperti ini tuh perlu frekuensinya lebih banyak lagi. Betul. Terus semakin kita melakukan coaching, saya yakin nanti kualitasnya itu akan lebih baik lah. Paling tidak untuk apa membuat apa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memang tadi itu masih belum, kalau yang saya rasakan sih masih belum apa belum ke fungsinya, belum ke fungsinya. Kadang-kadang masih ini gitu. Maksud kita memberikan pertanyaan untuk tidak memberikan solusi. Tapi pertanyaan yang kita buat itu sudah menjawab. Sudah merupakan solusi. Padahal kan coach itu kan fungsinya itu adalah mengarahkan. Ya itu sekali lagi Pak Mulis. Beda-beda tipis masalahnya. Beda-beda tipis. Pengalaman dalam melakukan coaching itu saya pikir sangat berpengaruh. Kita bisa sering melakukan hal seperti itu nanti akan hilang dengan sendirinya menurut saya. Iya. Makanya ini yang harus dilatih, yang harus ditingkatkan. Misalnya kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang bukan solusi gitu ya, bukan menguasai. Mama tidak bermaksud menguasai sih tadi, bermaksud bisa mengarahkan saja, mengalirkan saja pembicaraan gitu. Tapi pada akhirnya kita tanpa sadar seperti memberikan jawaban gitu tuh. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik dan selama percakapan, berarti dari tiga kompetensi itu coaching itu yang tadi itu ya, mengajukan pertanyaan berbobot tadi yang belum sempurna ya.
Belum, menurut saya belum sempurna, masih pertanyaan yang maksud kita itu berbobot itu ternyata memberikan jawaban, bukan mengarahkan kuncinya itu untuk mengeluarkan ininya apa, visinya, gagasannya gitu. Seperti itu. Ya, jadi pertanyaan berbobotnya ini masih keliru-keliru lah. Kemudian Masih juga perlu sebagai ditingkatkan. kalau untuk kehadiran apa gitu sudah oke ya. Presence-nya itu Ya sudah dari oke. tiga itu kan posisi inti kan kehadiran atau presensi, Ya, kemudian sudah oke mendengarkan lah gitu aktif, ya. dengan aktif, Memberikan kan. penguatan misalnya mengulang ataupun apa namanya dengan jeda-jeda ya oke betul itu apa gitu ya. Jadi memberikan apa namanya dorongan bagi coach untuk mengeluarkan apa yang dia pikirkan ya. Dan mungkin yang agak sedikit menjadi perhatian kita adalah ketika sebagai coach itu kalimat-kalimatnya jangan terlalu banyak. Jadi pendengar aktif ini akhirnya nih agak tersita waktunya gitu. Ya, itu juga belajar tuh. Dikasih lagi kata Pak Mulis, kita ini vokalis masalahnya. Itu yang susah itu. Kalau itu. meredam idenya gitu. Ya, tanpa apa namanya, tanpa disengaja keluar dengan sendirinya itu. Padahal itu ya kesannya kayak nggak sabar gitu ya. Kesannya kayak nggak sabar pengen oh ini maksudnya, oh udah paham nih kayaknya ini maksudnya gitu ya. Pada akhirnya tadi itu apa namanya meleset lah ya. Dan memang perlu latihan, perlu ini apalagi tuh ya Pak Jemi. Kalau saya mencatat gini Pak, apa yang masih perlu diperbaiki, dua hal tadi Pak. Pertama, intensitasnya atau frekuensinya terkait dengan kita melakukan coaching ini ya lebih diperbanyak lagi, karena saya yakin semua itu akan hilang dengan sendirinya manakala kita sudah berpengalaman melakukan berulang-ulang kali gitu tuh. Dengan sendirinya saya yakin gitu tuh. Kemudian yang kedua ya terkait dengan tadi itu apa namanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu. Itu pun ada kaitannya dengan frekuensi menurut saya. Saya yakin akan hilang sendirinya manakala misalnya kita sering melakukan coaching. Dua hal itu yang esensial ya, mungkin yang lainnya ada, tapi saya pikir itu yang esensinya gitu. Esensinya. Betul. Jadi apa makanya di konsep untuk apa namanya bedanya antara coaching dan coaching ini posisi psikisnya ya. Kalau secara tampilan, secara cara, langkah-langkah, alur mudah kita pahami. Tapi ada efek-efek yang di jalan ditemui gitu ya, insidental gitu ya. Apa liku-likunya ini yang memang perlu frekuensi yang cukup banyak gitu, perlu berlatih, perlu melakukan eksekusi dalam kapasitas-kapasitas yang lebih banyak gitu. Ya, mungkin itu yang bisa ini kan berarti ya nanti Pak Jemi buat ininya ya apa tadi tuh sudah luar biasa catatannya, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita sebagai coach ataupun juga hal-hal yang lain. Itu Pak Jemi. Ya, Pak Mulis. Oke, sip. Saya buat ini